Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursadana, DNIM H0219 Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 Kelas A, Universitas Sulawesi Barat. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang saya buat, yakni adapun judul proposal saya yakni analisis kesulitan belajar matematika SMP ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Campalagian. Bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang unggul agar dapat mengimbangi laju perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat banyak bidang ilmu dunia pendidikan, salah satunya adalah dalam bidang ilmu matematika. Matematika pada dasarnya digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah adalah suatu yang tidak langsung diketahui bagaimana cara menyelesaikannya. Kesulitan belajar merujuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. Di abad ke-21, siswa dituntut untuk menguasai ketiga kecakapan, yaitu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi. Agar kecakapan tersebut dapat tercapai, diperlukan kemampuan berpikir dan bernalar karena kemampuan ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan literasi. Literasi matematika adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang meliputi penalaran matematis, dan penggunaan konsep, prosedur, fakta matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Campalagian, terdapat kendala yang dialami siswa, sehingga siswa kesulitan dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi, yakni kurangnya rasa percaya diri, kurangnya memahami simbol matematika, anggapan bahwa soal literasi numerasi terlalu sulit. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian untuk mengungkapkan bagaimana kesulitan belajar dan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika SMP yang ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Campalagian. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat peneliti identifikasi yakni sebagai berikut. Pertama, terdapat siswa yang kurang rasa percaya diri sehingga kesulitan dalam memahami soal matematika literasi numerasi. Kedua, terdapat siswa yang kurang usaha dalam memahami soal matematika literasi numerasi. Yang ketiga, siswa beranggapan bahwa soal matematika literasi numerasi terlalu sulit. C. Fokus penelitian. Adapun fokus penelitian saya yakni bagaimana kesulitan belajar matematika siswa dan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika SMP yang ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Campalagian. D. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya yakni pertama, untuk mengetahui bagaimana kesulitan siswa belajar matematika SMP yang ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa SMP Negeri 2 Campalagian. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika SMP tinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa SMP Negeri 2 Campalagian. E. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat bagi peneliti, yakni menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesulitan belajar matematika siswa SMP yang ditinjau dari kemampuan literasi numerasi di SMP Negeri 2 Campalagian. Yang kedua, manfaat bagi sekolah,
dapat dijadikan sebagai sumber data dalam membantu untuk perbaikan mutu pendidikan. Ketiga, manfaat untuk pendidik, yakni menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesulitan belajar matematika siswa SMP tinjau dari kemampuan literasi numerasi di SMP Negeri 2 Campalagian. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai pertama, matematika, kedua, kesulitan belajar, dan yang ketiga, literasi numerasi. Pertama, pengertian matematika. Matematika merupakan ilmu yang pasti dan abstrak. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Matematika diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa. Yang kedua, kesulitan belajar atau learning disability. Didefinisikan suatu kelainan yang menyebabkan seseorang yang mengalaminya menjadi kesulitan untuk melakukan aktivitas belajar secara baik. Yang ketiga, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah nyata dalam situasi kehidupan sehari-hari yang berbeda guna memberikan informasi dalam format yang berbeda, baik itu grafik, tabel maupun bagan. Kemudian menggunakan interpretasi hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan hasil data deskriptif berupa kalimat atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus atau case study, mana studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun 2021-2022. Tempat dilaksanakannya yakni di SMP Negeri 2 Campalagian. C. Sumber data. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil angket atau kuesioner dan hasil wawancara siswa SMP Negeri 2 Campalagian mengenai kesulitan belajar matematika SMP yang ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa SMP Negeri 2 Campalagian. Yang kedua, sumber data sekunder, di mana sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti jurnal dari peneliti sebelumnya dan sumber lainnya, hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, serta dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahan kajian penelitian. D. Instrumen penelitian. Pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab mengenai kesulitan belajar matematika SMP tinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Campalagian. Kedua, pedoman wawancara, di mana wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dia menggunakan kerangka dan pokok materi akan ditanyakan oleh peneliti pada informa atau narasumber mengenai kesulitan belajar matematika ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa SMP Negeri 2 Campalagian. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data pelengkap dalam penelitian dapat berupa rekaman video, foto, catatan pribadi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang informasi mengenai kesulitan belajar matematika SMP ditinjau dari kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Campalagian. E. Teknik pengujian keabsahan data.
Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran antara hasil penelitian dan kenyataan di lapangan. Ada beberapa cara untuk mengecek keabsahan data, salah satunya yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, yaitu pertama, derajat kepercayaan atau credibility. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kedua, pengujian transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Ketiga, pengujian dependability. Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut dalam penelitian kualitatif. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Keempat, pengujian confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. F. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini diolah melalui 3 tahapan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah hal-hal yang penting, kemudian menuliskan data dari hasil pemilihan agar mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan memberi gambaran data yang lebih jelas. Kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Sedangkan verifikasi dapat dilakukan dengan mengambil data yang telah dikumpulkan beserta bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga dapat menjawab rumusan masalah.